Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkah dan limpahannya sehingga kita bisa berkumpul pada diskusi kali ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah menjadi rahmatan lil alamin. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi proses inovasi pendidikan yang beranggotakan kelompok pertama Fitriyanti Abidin, yang kedua saya sendiri Siti Rahmah, yang ketiga Reni Wahyuni, yang keempat Asmaul Husna, yang kelima Ibnu Tazan, dan yang keenam atau terakhir Fadil Muhammad Dafa. Pengertian proses inovasi pendidikan. Proses inovasi pendidikan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang mulai sadar akan tahu adanya suatu inovasi sampai menerapkan atau mengimplementasikan inovasi pendidikan. B. Berikut ini diberikan uraian secara singkat proses inovasi dalam organisasi menurut Salman, Duncan, dan Holbeck pada tahun 1973. Pertama, tahap permulaan atau intention stage. A. Langkah pengetahuan dan kesadaran. Jika inovasi dipandang sebagai suatu ide, kegiatan, atau material yang diamati baru oleh adopsi atau penerima inovasi, maka tahu adanya inovasi menjadi masalah yang pokok. Sebelum inovasi dapat diterima oleh calon penerima, harus sudah menyadari bahwa ada inovasi dan dengan demikian ada kesempatan untuk menggunakan inovasi dalam organisasi. B. Langkah pembentukan sikap terhadap inovasi. Dalam tahap ini, anggota organisasi membentuk sikap terhadap inovasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap terhadap inovasi memegang peranan yang penting untuk menimbulkan motivasi untuk ingin berubah atau mau menerima inovasi. Paling tidak ada dua hal dari dimensi sikap yang dapat ditunjukkan anggota organisasi terhadap adanya inovasi, yaitu yang pertama, sikap terbuka terhadap inovasi yang ditandai dengan adanya yang pertama, kemauan anggota organisasi untuk mempertimbangkan inovasi, yang kedua, mempertanyakan inovasi atau skeptis, yang ketiga, merasa bahwa inovasi akan dapat meningkatkan kemampuan organisasi dalam menjalankan fungsinya. Yang kedua, memiliki persepsi tentang potensi inovasi yang ditandai dengan adanya pengamatan yang menunjukkan yang pertama, bahwa ada kemampuan bagi organisasi untuk menggunakan inovasi. Yang kedua, organisasi telah pernah mengalami keberhasilan pada masa lalu dengan menggunakan inovasi. Yang ketiga, adanya komitmen atau kemauan untuk bekerja dengan menggunakan inovasi serta siap untuk menghadapi kemungkinan timbulnya masalah dalam penerapan inovasi. Dalam mempertimbangkan pengaruh dari sikap anggota organisasi terhadap proses inovasi, maka perlu dipertimbangkan juga perubahan tingkah laku yang diharapkan oleh organisasi formal. Jika terjadi perbedaan antara sikap individu terhadap inovasi dengan perubahan tingkah laku yang diharapkan oleh pimpinan organisasi, maka terjadi disonansi inovasi. Ada dua macam disonansi, yaitu penerimaan disonan dan penolak disonan. Penerima disonan terjadi jika anggota tidak menyukai inovasi, tetapi organisasi mengharapkan menerima inovasi. Sedangkan penolak disonan terjadi jika anggota menyenangi inovasi, tetapi organisasi menolak inovasi. Menurut Rogers dan Schoemaker 1971, lama-lama disonansi dapat terkurangi dengan dua cara, yaitu yang pertama, anggota organisasi merubah sikapnya menyesuaikan dengan kemauan organisasi. Yang kedua, tidak melanjutkan menerima inovasi, menyalahgunakan inovasi atau menerapkan inovasi dengan penyimpangan disesuaikan dengan kemauan anggota organisasi. Selanjutnya yaitu C. Langkah pengambilan keputusan. Pada langkah ini, segala informasi tentang potensi inovasi
inovasi dievaluasi. Jika unit pengambil keputusan dalam organisasi menganggap bahwa inovasi itu memang dapat diterima dan ia senang untuk menerimanya, maka inovasi akan diterima dan diterapkan dalam organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika unit pengambil keputusan tidak menyukai inovasi dan menganggap inovasi tidak bermanfaat, maka ia akan menolaknya. Pada saat akan mengambil keputusan, peranan komunikasi sangat penting untuk memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya tentang inovasi, sehingga keputusan yang diambil benar-benar mantap dan tidak terjadi salah pilih yang dapat mengakibatkan kerugian bagi organisasi. Dan selanjutnya, ada 2 tahap implementasi. Yang pertama adalah langkah awal atau permulaan implementasi. Pada langkah ini, organisasi mencoba menerapkan sebagian inovasi, misalnya setelah dekan memutuskan bahwa semua dosen harus membuat persiapan mengajar dengan model satuan acara perkuliahan. Maka pada awal penerapannya, setiap dosen diwajibkan membuat untuk satu mata kuliah dulu sebelum nanti akan berlaku untuk semua mata kuliah. Dan selanjutnya, yang kedua adalah langkah kelanjutan pembinaan penerapan inovasi. Jika pada penerapan awal telah berhasil, para anggota telah mengetahui dan memahami inovasi serta memperoleh pengalaman dalam menerapkannya, maka tinggal melanjutkan dan menjaga kelangsungannya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan. Lembaga pendidikan formal seperti sekolah adalah suatu subsistem dari sistem sosial. Jika terjadi perubahan dalam sistem sosial, maka lembaga pendidikan formal tersebut juga akan mengalami perubahan, maka hasilnya akan berpengaruh terhadap sistem sosial. Oleh karena itu, suatu lembaga pendidikan mempunyai beban yang ganda, yaitu melestarikan nilai-nilai budaya tradisional dan juga mempersiapkan generasi muda agar dapat menyiapkan diri menghadapi tantangan kemajuan zaman. Dengan demikian akan selalu terjadi perubahan yang bersifat dinamis yang disebabkan adanya hubungan interaktif antara lembaga pendidikan dan masyarakat. Agar kita dapat lebih memahami tentang perlunya perubahan pendidikan atau kebutuhan adanya inovasi pendidikan, dapat kita gali dan 3 hal yang sangat besar pengaruhnya terhadap kegiatan di sekolah. Yang pertama adalah faktor belajar mengajar. Dalam pelaksanaan tugas pengelolaan kegiatan belajar mengajar, terdapat berbagai faktor yang menyebabkan orang memandang bahwa pengelolaan kegiatan belajar mengajar adalah kegiatan yang kurang profesional, kurang efektif, dan kurang perhatian. Sebagai alasan mengapa orang memandang tugas guru dalam mengajar mengandung banyak kelemahan tersebut, antara lain dikemukakan bahwa yang pertama, keberhasilan tugas guru dalam mengelola kegiatan belajar mengajar sangat ditentukan oleh hubungan interpersonal antara guru dengan siswa. Dengan demikian, maka keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut juga sangat ditentukan oleh pribadi guru dan siswa. Dengan kemampuan guru yang sama belum tentu menghasilkan prestasi belajar yang sama jika menghadapi kelas yang berbeda. Demikian pula sebaliknya, dengan kondisi kelas yang sama diajar oleh guru yang berbeda belum tentu dapat menghasilkan prestasi belajar yang sama, meskipun para guru tersebut semuanya telah memenuhi persyaratan sebagai guru yang profesional. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar di kelas merupakan kegiatan yang terisolasi. Pada waktu guru mengajar, dia tidak mendapatkan balikan dari teman sejawatnya. Kegiatan guru di kelas merupakan kegiatan yang terisolasi dan kegiatan kelompok. Adapun kegiatan kelompok, apa yang dilakukan guru di kelas tanpa diketahui oleh guru yang lain. Dengan demikian, maka sukar untuk mendapatkan kritik untuk pengembangan profesinya. Dia menganggap bahwa yang dilakukan sudah merupakan cara yang terbaik. Yang ketiga ialah berkaitan dengan kenyataan di atas tersebut. Maksudnya kegiatan berkaitan dengan
pernyataan yang sebelumnya, maka sangat minimal bantuan teman sejawat untuk memberikan bantuan saran atau kritik guna peningkatan kemampuan profesionalnya. Apa yang dilakukan guru di kelas seolah-olah sudah merupakan hak mutlak tanggung jawabnya. Orang lain tidak boleh ikut campur tangan, padahal apa yang dilakukan mungkin masih banyak kekurangannya. Oh baik, selanjutnya belum ada kriteria yang baku tentang bagaimana pengelolaan kegiatan belajar mengajar yang efektif. Dan memang untuk membuat kriteria keefektifan proses belajar mengajar sukar ditentukan karena sangat banyak variabel yang ikut menentukan keberhasilan kegiatan belajar siswa. Misalnya dengan digunakannya APKG, alat penilaian kompetensi guru. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas mengelola kegiatan belajar mengajar, guru menghadapi sejumlah siswa yang berbeda satu dengan yang lain, baik mengenai kondisi fisik, mental, intelektual, sifat, minat, dan latar belakang sosial ekonomi. Guru tidak mungkin dapat melayani siswa dengan memperhatikan perbedaan individual satu dengan yang lain dalam jam-jam pelajaran yang sudah diatur dengan jadwal dan dalam waktu yang sangat terbatas. Selanjutnya, berdasarkan data adanya perbedaan individual siswa, tentunya lebih tepat jika pengelolaan kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan cara yang sangat fleksibel. Tetapi kenyataannya justru guru dituntut untuk mencapai perubahan tingkah laku yang sama sesuai dengan ketentuan yang telah dirumuskan. Jadi anak yang berbeda harus diarahkan menjadi sama. Jika guru tidak dapat mengatasi masalah ini, dapat menimbulkan anggapan diragukan kualitas profesionalnya. Selanjutnya, guru juga menghadapi tantangan dalam usaha untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya, yaitu tanpa adanya keseimbangan antara kemampuan dan wewenangannya mengatur beban tugas yang harus dilakukan, serta tanpa bantuan dari lembaga dan tanpa adanya intensif yang menunjang kegiatannya. Ada kemauan guru untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya, mungkin dengan cara belajar sendiri atau mengikuti kuliah di perguruan tinggi. Tetapi tugas yang harus dilakukan masih terasa berat. Jumlah muridnya dalam satu kelas 50 orang. Masih ditambah tugas administratif. Ditambah lagi harus melakukan kegiatan untuk menambah penghasilan karena gaji pas-pasan. Dan masih banyak lagi faktor yang lain. Jadi, program pertumbuhan jabatan atau peningkatan profesi guru mengalami hambatan. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas mengelola kegiatan belajar mengajar mengalami kesulitan untuk menentukan pilihan mana yang diutamakan karena adanya berbagai macam tuntutan. Dari satu segi, meminta agar guru mengutamakan keterampilan proses belajar. Tetapi dari sudut lain, dia dituntut harus menyelesaikan sajian materi kurikulum yang harus diselesaikan dengan batas waktu yang telah ditentukan karena menjadi bahan ujian negara nasional. Demikian pula dari satu segi, guru dituntut menekankan perubahan tingkat laku efektif, tetapi dalam evaluasi hasil belajar yang dipakai untuk menentukan kelulusan siswa hanya mengutamakan aspek kognitif. Apa yang harus dipilih guru? Melayani semua tuntutan? Dari data tersebut menunjukkan bagaimana uniknya kegiatan belajar mengajar yang memungkinkan timbulnya peluang untuk munculnya pendapat bahwa profesional guru diragukan, bahkan ada yang mengatakan bahwa jabatan guru itu semi-profesional karena jika profesional yang penuh tentu akan memberi peluang pada anggotanya untuk 1. Menguasai kemampuan profesional yang ditunjukkan dalam penampilan. 2. Memasuki anggota profesi dan penilaian terhadap penampilan profesinya diawasi oleh kelompok profesi. 3. Ketentuan untuk berbuat
profesional ditentukan bersama antar sesama anggota profesi. Ya baik, saya Imul Tazam akan melanjutkan materi dari Saudara Fadel mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan. Jadi faktor selanjutnya yang mempengaruhi inovasi pendidikan yakni faktor eksternal dan faktor internal dari pendidikan itu sendiri. Faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan sistem pendidikan dan juga dengan sendirinya mempengaruhi inovasi pendidikan ialah siswa. Siswa sangat besar pengaruhnya terhadap proses inovasi karena tujuan pendidikan ialah mencapai perubahan tingkah laku pada siswa. Jadi, siswa dijadikan sebagai pusat perhatian dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan berbagai macam kebijakan pendidikan. Kemudian, faktor selanjutnya yakni faktor eksternal atau faktor dari luar pendidikan itu sendiri. Faktor eksternal yang mempunyai pengaruh dalam proses inovasi pendidikan ialah orang tua. Orang tua siswa ikut mempunyai peran dalam menunjang kelancaran inovasi pendidikan, baik sebagai penunjang secara moral, membantu dan mendorong kegiatan siswa untuk melakukan kegiatan belajar sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak sekolah, maupun sebagai penunjang pengadaan dana ataupun penambahan ekonomi pada sekolah itu sendiri. Ya baik, faktor selanjutnya yang mempengaruhi inovasi pendidikan yakni sistem pendidikan atau pengelolaan dan pengawasan pendidikan itu sendiri. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah diatur dengan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Penanggung jawab sistem pendidikan di Indonesia yakni Departemen Pendidikan Nasional yang mengatur seluruh sistem berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah berlaku. Kemudian dalam kaitan dengan adanya berbagai macam aturan dari pemerintah tersebut, maka timbul permasalahan sejauh mana batas kewenangan guru untuk mengambil kebijakan dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka menyesuaikan kondisi dan situasi setempat. Demikian pula sejauh mana kesempatan yang diberikan kepada guru untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya guna menghadapi tantangan kemajuan zaman. Dalam keterbatasan kesempatan peningkatan kemampuan profesional serta keterbatasan kewenangan mengambil kebijakan dalam melaksanakan tugas bagi guru dapat menyebabkan timbulnya siklus otoritas yang negatif. Siklus otoritas yang negatif bagi guru yang dikemukakan oleh Flory pada tahun 1973 yang dikutip oleh Seidman pada tahun 1977 oleh guru adalah guru memiliki keterbatasan kewenangan dan kemampuan profesional yang menyebabkan tidak mampunya untuk mengambil kebijakan dalam melaksanakan tugasnya untuk menghadapi tantangan kemajuan zaman. Rasa ketidakmampuan menimbulkan frustasi dan sikap aptis terhadap tugas-tugas yang dibebaskan kepadanya. Sikap aptis dan rasa frustasi memengaruhi rasa tanggung jawab dan rasa ikut terlibat atau komitmen dalam melakukan tugasnya. Dampak dari sikap aptis dalam melaksanakan tugas menyebabkan tampak dari luar sebagai guru yang kurang mampu atau tidak profesional. Dengan adanya tanda-tanda bahwa guru kurang mampu melaksanakan tugas, maka mengurangi kepercayaan terhadap guru tersebut. Dengan adanya rasa kurang percaya menyebabkan timbulnya kecurigaan atau tidak jelasnya kewenangan dan kemampuan yang dimiliki oleh guru, karena atasan menganggap tidak memperoleh kebijaksanaan tentang tanggung jawab penggunaan wewenang serta kemampuan profesional yang dimiliki oleh guru.
maka dibatasi pemberian wewenang dan kesempatan mengembangkan kemampuannya. Ya baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Aqulu sibatang para kita sikabacai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga kita tetap pada lindungan oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan diberi kesehatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih.